Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dari Bapak Sparta. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rahma Syabania, Eka Windy Aulia, dan Lutfi Ayunda Ratri ingin membahas mengenai suatu permasalahan dalam chapter 3 atau pertemuan ketiga, yaitu mengenai credit risk atau individual loan risk untuk memenuhi tugas dari Bapak Sparta dalam materi kuliah yaitu manajemen risiko. Next. Baik, di sini akan ada perkenalan dulu sedikit mengenai dari bab ini. Jadi lembaga keuangan berpengaruh dalam perubahan klaim keuangan atau penabung rumah tangga karena kemampuannya secara efisien mengubah klaim keuangan menjadi klaim yang diterbitkan kepada perusahaan, individu, dan pemerintah. Kemampuan lembaga keuangan untuk mengevaluasi informasi dan untuk mengontrol serta memantau peminjam memungkinkannya untuk mengubah klaim ini dengan biaya serendah mungkin bagi semua pihak. Salah satu jenis spesifik dari transformasi klaim keuangan yang dibahas dalam bab 1 adalah alokasi kredit. Artinya, lembaga keuangan mengubah klaim penabung rumah tangga dalam bentuk deposito menjadi pinjaman yang diberikan kepada perusahaan, individu, dan pemerintah. Lembaga keuangan ini menerima risiko kredit atas pinjaman ini dengan imbalan pengembalian yang adil yang cukup untuk menutupi biaya pendanaan, misalnya yaitu untuk menutupi biaya pinjaman. Dalam bab ini, kami akan membahas berbagai pendekatan untuk menganalisis dan mengukur risiko kredit atau permasalahan atau kegagalan pada individu pinjaman dan obligasi. Kemudian kami akan mempertimbangkan juga mengenai metode untuk mengevaluasi risiko portofolio pinjaman secara keseluruhan atau risiko konsentrasi pinjaman. Metode untuk melindungi nilai dan mengelola risiko kredit lembaga keuangan seperti penggunaan swap derivatif kredit. Kemudian di sini kami juga akan membahas pengukuran risiko kredit pada pinjaman atau obligasi individu yang sangat penting jika manajer lembaga keuangan ingin menetapkan harga meminjamkan atau menilai obligasi dengan benar, dan juga ingin menetapkan batas yang sesuai pada jumlah kredit yang diberikan kepada salah satu peminjam atau eksposur kerugian yang diterimanya dari pihak lawan tertentu. Tentunya, manajemen risiko kredit penting bagi manajer lembaga keuangan karena melibatkan penentuan beberapa fitur dari instrumen pinjaman atau utang, tingkat bunga, jatuh tempo, agunan, dan perjanjian lainnya. Proyek yang lebih beresiko memerlukan analisis lebih lanjut sebelum pinjaman disetujui atau instrumen utang yang dibeli. Jika analisis risiko kredit tidak memadai, tingkat default bisa lebih tinggi dan mendorong bank ke dalam kebangkrutan, terutama jika pasarnya kompetitif dan marginnya rendah. Memang permasalahan satu peminjam utama dapat berdampak signifikan pada nilai dan reputasi banyak lembaga keuangan. Di sini banyak lembaga keuangan tidak mampu bertahan dari krisis hipotek. Misalnya itu Countrywide Financial atau penerbit hipotek terbesar hampir gagal pada suatu musim panas di tahun 2007 karena gagal bayar oleh peminjam hipotek subprime. Hanya investasi ekuitas senilai kurang lebih 2 dolar miliar untuk Bank of America pada tahun 2007 dan kemudian akuisisi oleh Bank of America pada tahun 2008 yang membuat penghematan ini tetap hidup. Kami memulai bab ini dengan melihat jenis pinjaman komersial dan industri, real estate, konsumen atau individu, dan lain-lain, serta karakteristik pinjaman yang dibuat oleh lembaga keuangan dari Amerika Serikat. Kemudian kami juga akan melihat bagaimana bunga dan biaya digabungkan untuk menghitung pengembalian pinjaman. Ini diikuti mengenai diskusi tentang bagaimana pengembalian pinjaman versus jumlah kredit yang tersedia untuk pinjaman digunakan oleh lembaga keuangan untuk membuat keputusan tentang pinjaman grosir versus pinjaman eceran konsumen. Kemudian di sini kami juga memeriksa berbagai model yang digunakan untuk mengukur risiko kredit, termasuk model baru. Memang kemajuan teknologi setidaknya telah menjadi salah satu kekuatan pendorong di balik kemajuan dan model baru pengukuran dan manajemen risiko kredit dalam beberapa tahun terakhir. Next. Boleh di next, Ma? Di sini kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu ada credit quality problems. Kemudian yang kedua itu ada tipe-tipe pinjaman. Kemudian yang ketiga ada cara menghitung pengembalian dari pinjaman.
kemudian retail versus wholesale credit decision, kemudian yang kelima di sini ada measurement of credit risk and default risk monitor. Kemudian next slide. Di sini kami akan membahas untuk pada pembahasan yang pertama mengenai credit quality problems. Masalah pada kualitas kredit selama 3 dekade terakhir, kualitas kredit dari banyak keputusan pinjaman dan investasi lembaga keuangan telah menarik banyak perhatian. Pada tahun 1980-an, ada masalah besar dengan pinjaman bank ke negara-negara kurang berkembang, serta dengan barang bekas dan pinjaman bank perumahan dan hipotek pertanian. Kemudian pada awal 1990-an, perhatian beralih ke masalah pinjaman real estate komersial, di mana bank, barang bekas, dan perusahaan asuransi semuanya terpapar, serta obligasi sampah dinilai sebagai spekulatif atau kurang dari sekuritas tingkat investasi oleh lembaga pemerintah obligasi seperti Moody's atau Standard & Poor's. Pada akhir 1990-an, kekhawatiran bergeser ke pertumbuhan pesat dalam kredit mobil dan kartu kredit berkualitas rendah serta penurunan kualitas dalam standar pinjaman komersial karena tunggakan pinjaman mulai meningkat. Kemudian di akhir 1990-an dan awal 2000-an, perhatian terfokus pada masalah dengan perusahaan telekomunikasi, perusahaan teknologi baru, dan berbagai negara berdaulat termasuk di berbagai waktu Argentina, Brasil, Rusia, dan Korea Selatan. Terlepas dari masalah kredit ini, kualitas kredit sebagian besar lembaga keuangan meningkat sepanjang tahun 1990-an. Misalnya untuk bank komersial yang diasuransikan dengan FDIC, rasio pinjaman bermasalah terhadap aset menurun secara signifikan dari tahun 1992 hingga 2000. Boleh di next slide? Nah, di sini kami ada rasio aset non-performing untuk salah satu contoh dari bank komersial di Amerika Serikat. Resesi ekonomi Amerika Serikat pada awal 2000-an menyebabkan pembalikan tren ini karena tingkat kredit bermasalah meningkat, terutama pada pinjaman komersial dan industri. Namun demikian, kredit macet di semua kategori masih di bawah awal 1990-an. Ketika ekonomi Amerika Serikat membaik pada pertengahan 2000-an, tingkat kredit bermasalah turun. Namun tunggakan hipotek, terutama pada hipotek subprime, melonjak pada kuartal terakhir tahun 2006 dan sepanjang tahun 2007 karena pemilik rumah yang telah meregangkan diri secara finansial untuk membeli rumah atau membiayai kembali hipotek pada awal 2000-an tertinggal dalam pembayaran pinjaman mereka. Masalah di pasar hipotek terus meningkat karena jumlah penyitaan mencapai rekor 1,5 juta dalam 6 bulan pertama di tahun 2009. Pinjaman real estate bermasalah mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada yang terlihat pada tahun 1980-an. Masalah di pasar hipotek menyebar ke sektor lain juga. Pada tahun 2008, pengajuan kebangkrutan konsumen naik menjadi 1,6 juta, naik dari 801,840 pada tahun 2007 dan 602.000 pada tahun 2006. Kerugian pinjaman bisnis juga meningkat. Misalnya, ketika mengalami kebangkrutan pada Mei 2009, kemudian berutang kepada bank termasuk kepada Citigroup dan JP Morgan Chase sebesar 6,9 miliar. Rencana dari Presiden untuk kebangkrutan memotongnya menjadi $1 miliar untuk kerugian bank sebesar 5,9 miliar. Bank akhirnya menyadari 33 sen dolar untuk pinjaman ini. Kerugian mencapai 4,6 miliar dolar karena ekonomi Amerika Serikat perlahan pulih pada 2010 sampai 2015. Tingkat kredit macet turun tipis tetapi masih tetap pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang terlihat selama sebagian besar periode selama 30 tahun. Kemudian rencana dari Presiden untuk kebangkrutan memotongnya menjadi $1 miliar untuk kerugian dari bank tersebut adalah 5,9 miliar. Bank akhirnya menyadari 33 sen dolar untuk pinjaman ini, kerugian sebesar 4,6 miliar dolar karena ekonomi Amerika Serikat perlahan pulih pada 2010 sampai 2015, tingkat kredit macet pun turun.
Masalah kualitas kredit dalam kasus terburuk dapat menyebabkan lembaga keuangan menjadi bangkrut atau dapat mengakibatkan pengurasan modal yang signifikan dan kekayaan bersih yang mempengaruhi prospek pertumbuhan dan kemampuannya untuk bersaing dengan lembaga keuangan domestik dan internasional lainnya. Namun, resiko kredit tidak hanya berlaku untuk area tradisional pinjaman dan investasi obligasi, karena bank dan lembaga keuangan lainnya telah berkembang menjadi penjaminan kredit dan kegiatan di luar neraca lainnya. Jenis baru dari eksposur risiko kredit telah muncul, yang menimbulkan kekhawatiran di antara para manajer dan regulator. Dengan demikian, analisis risiko kredit sekarang menjadi penting untuk berbagai macam perjanjian kontraktual antara lembaga keuangan dan pihak lawan. Di next. Di sini ada beberapa jenis pinjaman. Dalam hal ini, meskipun sebagian besar lembaga keuangan memberikan pinjaman, jenis pinjaman yang diberikan dan karakteristik pinjaman tersebut tentunya sangat berbeda. Bagian ini menganalisis jenis pinjaman utama yang dibuat oleh lembaga keuangan Amerika Serikat. Yang pertama yaitu di sini ada commercial and industrial loans atau pinjaman komersial dan industri. Angka-angka dalam tabel di samping tersebut menyamarkan banyak heterogenitas dalam portofolio pinjaman komersial dan industri. Memang pinjaman komersial dapat dilakukan untuk jangka waktu sebagai kerugian menguras modal melalui item laporan laba rugi atau pencadangan kerugian pinjaman. Penyisihan kerugian pinjaman adalah beban non-kas yang dapat dikurangkan dari pajak yang mewakili prediksi manajemen lembaga keuangan atas pinjaman yang beresiko gagal bayar untuk periode berjalan. Ketika masalah kualitas kredit muncul, lembaga keuangan mengakui kredit macet yang diharapkan dengan mencatat beban ini, yang tentunya akan mengurangi laba bersih dan pada gilirannya, kemudian modal dari lembaga keuangan tersebut. Penyisihan kerugian pinjaman kemudian dialokasikan ke penyisihan kerugian pinjaman yang tercantum di neraca. Penyisihan kerugian pinjaman dan sewa merupakan estimasi kumulatif oleh manajemen lembaga keuangan atas pinjaman bruto dan sewa yang tidak akan dibayar kembali kepada lembaga keuangan. Kerugian yang sebenarnya kemungkinan dikurangkan dari dan pemulihan ditambahkan disebut sebagai penghapusan bersih akumulasi pinjaman mereka dan saldo cadangan kerugian sewa. Secara tradisional, pinjaman komersial jangka pendek digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan dan kebutuhan pendanaan jangka pendek lainnya, sedangkan pinjaman komersial jangka panjang digunakan untuk membiayai kebutuhan kredit yang meluas. Boleh di next. Baik, di sini ada beberapa pinjaman yang dari pinjaman komersial dan industri. Yang pertama yaitu merupakan sebuah pinjaman sindikasi atau syndicated loan. Itu disediakan oleh sekelompok lembaga keuangan sebagai lawan dari pemberi pinjaman tunggal. Pinjaman sindikasi disusun oleh lembaga keuangan utama atau agen dan peminjam. Setelah persyaratan atau tarif, biaya dan perjanjian ditetapkan, sebuah pinjaman dijual ke lembaga keuangan lain. Selain itu, pinjaman komersial dan industri dapat dijamin atau tanpa jaminan. Kemudian ada secured loan atau pinjaman terjamin, atau pinjaman beragun aset didukung oleh aset tertentu dari peminjam. Jika peminjam gagal bayar, pemberi pinjaman memiliki hak gadai pertama atau klaim atas aset tersebut. Utang yang dijamin di sini kemudian ada unsecured loan atau hutang yang dijamin lebih senior dari pinjaman tanpa jaminan atau hutang junior yang hanya memiliki klaim umum atas aset peminjam jika terjadi one prestasi. Seperti yang akan kami jelaskan, biasanya akan ada trade-off antara jaminan atau jaminan pinjaman dan tingkat bunga pinjaman atau premi risiko yang dibebankan oleh pemberi pinjaman atas pinjaman. Selain itu, pinjaman komersial dapat dilakukan dengan tingkat bunga tetap atau mengambang. Pinjaman dengan tingkat bunga tetap memiliki tingkat bunga yang ditetapkan pada awal periode kontrak. Tingkat ini tetap berlaku selama periode kontrak pinjaman, tidak peduli apa yang terjadi pada harga pasar. Misalnya, IBM meminjam sekitar 10 juta dolar dengan tingkat bunga tetap 10% selama 1 tahun. Tetapi biaya dana dari lembaga keuangan meningkat sepanjang tahun itu.
Karena ini adalah pinjaman dengan suku bunga tetap, lembaga keuangan menanggung semua resiko suku bunga. Inilah sebabnya mengapa banyak pinjaman memiliki persyaratan kontrak suku bunga mengambang, yaitu IBM meminjam sekitar 10 juta dolar dengan tingkat bunga mengambang. Kemudian di sini ada spot loan atau pinjaman spot yang dibuat oleh lembaga keuangan dan peminjam menggunakan atau menghapus seluruh jumlah pinjaman dengan segera. Kemudian ada loan commitment atau komitmen pinjaman atau jalur kredit. Pemberi pinjaman menyediakan sejumlah kredit seperti sekitar 10 juta dolar. Peminjam memiliki opsi atau pilihan untuk menurunkan jumlah hingga 10 juta dolar setiap saat selama periode komitmen. Dalam komitmen pinjaman dengan suku bunga tetap, suku bunga yang harus dibayar pada setiap penghapusan ditetapkan saat kontrak komitmen pinjaman dimulai. Hal ini dapat menguntungkan selama periode kenaikan suku bunga di mana peminjam dapat meminjam sesuai kebutuhan pada tingkat yang telah ditentukan. Jika suku bunga menurun, peminjam dapat meminjam dari sumber lain. Kerugiannya adalah biayanya, yang seringkali biaya di muka diperlukan selain biaya back-end untuk bagian komitmen yang tidak digunakan. Dalam komitmen suku bunga mengambang, peminjam membayar suku bunga pinjaman yang berlaku saat pinjaman benar-benar diturunkan. Sebagai contoh, misalkan pinjaman IBM dengan suku bunga mengambang sekitar 10 juta dolar, dibuat berdasarkan komitmen pinjaman 1 tahun. Ketika komitmen pinjaman dimulai, IBM tidak akan meminjam apapun. Sebaliknya menunggu sampai 6 bulan telah berlalu, yaitu sebelum dibutuhkannya. Next. Di sini ada karakteristik portofolio kredit komersial pada tahun 2015. Di sini untuk menentukan karakteristik dasar pinjaman komersial dari industri, ada suatu lembaga yaitu Federal Reserve mensurvei lebih dari 400 bank setiap kuartal. Pada tabel tersebut menunjukkan karakteristik utama dalam survei pinjaman baru-baru ini. Seperti yang dilihat, lebih banyak pinjaman komersial dan industri jangka pendek di bawah 1 tahun yang mencapai 99,18 miliar dolar daripada pinjaman jangka panjang yang mencapai 5,78 miliar dolar yang dilaporkan. Juga pinjaman jangka pendek cenderung tidak didukung atau dijamin dengan agunan, berkisar dari 29,2% untuk pinjaman 2 hingga 30 hari hingga 50,4% untuk pinjaman 0 dibandingkan pinjaman jangka panjang atau sebesar 65,4%. Akhirnya, seperti yang telah kami lihat dalam bab ini, pinjaman komersial semakin berkurang nilainya dalam portofolio pinjaman bank. Alasan utama untuk ini adalah peningkatan penggantian pinjaman non-bank, terutama surat berharga komersial. Next. Baik, dari sini ada commercial paper atau kertas komersial. Ini merupakan surat utang jangka pendek tanpa pinjaman yang diterbitkan oleh korporasi baik secara langsung maupun melalui penjamin emisi kepada pembeli di pasar keuangan, seperti reksadana pasar uang. Dengan menggunakan kertas komersial atau commercial paper ini, sebuah perusahaan dapat menghindari bank dan pasar pinjaman untuk mengumpulkan dana sering pada tingkat di bawah biaya bank tersebut. Selain itu, karena hanya perusahaan terbesar yang dapat memanfaatkan pasar kertas komersial, bank seringkali dibiarkan dengan kumpulan peminjam yang semakin kecil dan beresiko di pasar pinjaman komersial dan industri. Pasar kertas komersial atau commercial paper ini juga terpukul keras dalam suatu krisis keuangan, tetapi bukan karena masalah kinerja yang terkait dengan perusahaan penerbit kertas komersial. Pada puncak krisis pada tahun 2008 di bulan September, penarikan reksadana pasar uang meroket. Investor dana menarik sekitar 144,5 miliar dolar selama pekan yang berakhir Rabu. Boleh di next. Baik, untuk yang pinjaman kedua, di sini ada real estate loans atau pinjaman real estate. Pinjaman real estate terutama merupakan pinjaman hipotek dan beberapa pinjaman ekuitas rumah bergulir. Kami menunjukkan distribusi hutang hipotek untuk bank-bank Amerika Serikat pada tahun 2015 untuk bank serta barang bekas. Hipotek perumahan masih merupakan komponen terbesar dari portofolio pinjaman dari real estate. Seperti halnya pinjaman komersial dan industri, karakteristik pinjaman hipotek perumahan sangat berbeda. Karakteristik ini mencakup ukuran pinjaman,
rasio pinjaman terhadap harga properti atau rasio harga pinjaman atau nilai pinjaman, dan jatuh tempo hipotek. Karakteristik penting lainnya adalah tingkat bunga hipotek atau komitmen dan biaya dan beban pinjaman, seperti komisi, diskon, dan poin yang dibayarkan oleh peminjam atau penjual untuk mendapatkan pinjaman. Selain itu, tingkat hipotek berbeda menurut apakah hipotek memiliki tingkat bunga tetap atau tingkat mengambang, juga disebut tingkat yang dapat disesuaikan. Hipotek dengan tingkat yang dapat disesuaikan atau ARM memiliki tarif kontraktual mereka secara berkala disesuaikan dengan beberapa indeks yang mendasarinya, seperti tarif T-bill 1 tahun, proporsi hipotek suku bunga tetap untuk ARM dapat dalam portofolio lembaga keuangan bervariasi dengan siklus suku bunga. Dalam periode suku bunga rendah, peminjam lebih memilih hipotek dengan suku bunga tetap daripada suku bunga yang dapat disesuaikan. Akibatnya, proporsi ARM terhadap hipotek suku bunga tetap dapat sangat bervariasi selama siklus suku bunga tersebut. Boleh di next? Baik, kemudian di sini ada pinjaman ekuitas rumah. Peminjam menggunakan ekuitas yang mereka miliki di rumah sebagai dukungan agunan untuk pinjaman. Poin dalam ini adalah persentase tertentu dari nilai nominal pinjaman yang dibayarkan di muka sebagai biaya oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Rasio pinjaman terhadap nilai meningkat portofolio hipotek rumahan juga dapat rentan terhadap risiko gagal bayar. Misalnya selama jatuhnya harga real estate di akhir tahun 2000-an, banyak harga rumah sebenarnya turun di bawah harga pertengahan tahun 2000-an. Hal ini menyebabkan lonjakan dramatis dalam tingkat default hipotek dan akhirnya penyitaan oleh bank dan barang bekas. Next. Tiga, ada individual consumer loan. Di sini kita bisa lihat di tabel 10/4 sama 10/5 ya. Pinjaman individu atau pinjaman individu konsumen, jenis pinjaman utama lainnya adalah pinjaman individu atau konsumen seperti pinjaman pribadi dan mobil. Bank komersial, perusahaan pembiayaan, pengecer, lembaga tabungan, serikat kredit, dan perusahaan minyak juga menyediakan pembiayaan pinjaman konsumen melalui kartu kredit seperti Visa, Mastercard, dan kartu kredit kepemilikan yang dikeluarkan oleh misalnya Surge dan AT&T. Transaksi kartu kredit biasanya harus diotorisasi oleh bank pemegang kartu. Dengan demikian, verifikasi kualitas kredit yang memuaskan terjadi pada setiap transaksi. 5 penerbit kartu kredit terbesar dan saldo terutang pada tahun 2015 disajikan pada tabel 10/5. Bersama-sama, kelima penerbit kartu kredit ini memiliki lebih dari 75% dari seluruh saldo terutang. Bisa kita lihat pada tabel 10/6 adalah dua kelas utama pinjaman konsumen di bank-bank Amerika Serikat. Kelas terbesar dari pinjaman adalah pinjaman konsumen non-revolving 73,6%, yang meliputi pinjaman mobil baru dan bekas, pinjaman rumah mobil, dan pinjaman konsumen jangka tetap seperti pinjaman pribadi 24 bulan. Kelas utama pinjaman konsumen lainnya adalah pinjaman bergulir, yaitu 26,4%. Seperti utang kartu kredit dengan pinjaman bergulir, peminjam memiliki batas kredit untuk menarik dan juga untuk membayar kembali, sampai beberapa maksimum selama masa kontrak kredit. Dalam beberapa tahun terakhir, bank menghadapi tarif change-off antara 4 dan 8% dari pinjaman kartu kredit mereka yang belum dibayar. Perhatikan khususnya bahwa pada bulan Oktober 2005, Undang-Undang Reformasi Kepailitan ditandatangani menjadi undang-undang. Perbuatan ini semakin mempersulit konsumen untuk menyatakan pailit. Akibatnya, terjadi lonjakan pengajuan kebangkrutan pada musim panas dan awal musim gugur 2005. Tepat sebelum aturan baru mulai berlaku, akibatnya, bank melihat lonjakan tagihan kartu kredit. Tarif change-off ini secara signifikan lebih tinggi daripada pinjaman komersial. Perhatikan juga bahwa tingkat tagihan kartu kredit meningkat tajam selama krisis keuangan, menjadi lebih dari 13%.
yang secara signifikan lebih tinggi daripada yang terlihat pada tagihan pinjaman komersial yang mencapai puncaknya pada 8,7%. Tingkat default yang relatif tinggi tersebut sekali lagi menunjukkan pentingnya evaluasi risiko sebelum keputusan kredit. Pada tabel 10 strip 7, kami menunjukkan suku bunga indikatif untuk pinjaman mobil, yaitu 4,53%, pribadi 9,80%, dan kartu kredit 11,98% per Maret tahun 2015. Tarif ini sangat berbeda, tergantung pada fitur seperti jaminan-jaminan, jatuh tempo, pengalaman tingkat default, dan biaya non-bunga. Misalnya, kredit mobil dijamin dengan anggunan, sedangkan kredit kartu kredit tidak. Dengan demikian, jika terjadi wan prestasi pada pinjaman mobil, FI dapat mengambil alih mobil tersebut untuk mengganti setidaknya sebagian dari pembayaran bunga dan pokok yang hilang. Jika terjadi wan prestasi pada pinjaman kartu kredit, FI tidak memiliki agunan yang tersedia untuk memulihkan pembayaran bunga dan pokok yang hilang. Oleh karena itu, FI mengenakan tarif yang lebih tinggi untuk pinjaman kartu kredit. Selain itu, kondisi persaingan di setiap pasar serta peraturan seperti yang diberlakukan nasional, negara bagian, atau kota langit-langit riba, atau tarif maksimum yang dapat dikenakan FI untuk utang konsumen dan hipotek. Semuanya mempengaruhi struktur tarif untuk pinjaman konsumen. Misalnya pada tahun 2015, serikat kredit yang disewa secara federal dilarang mengenakan biaya lebih dari 18% untuk pinjaman apapun itu. Selanjutnya ada pinjaman lainnya, kategori atau pinjaman lain. Dapat mencakup berbagai macam peminjaman dan jenis termasuk petani, bank lain, lembaga keuangan non-bank seperti pinjaman margin, perantara, atau pinjaman yang membiayai persentase dari portofolio investasi individu, pemerintah negara bagian dan lokal, bank asing, dan pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya ada calculating the return on a loan atau menghitung pengembalian pinjaman. Elemen penting dalam proses manajemen kredit setelah keputusan untuk memberikan pinjaman dibuat adalah menetapkan harganya. Hal ini termasuk penyesuaian untuk risiko kredit yang dirasakan atau risiko gagal bayar peminjaman serta segala biaya dan pinjaman dan jaminan yang mendukung pinjaman. Bagian ini menunjukkan satu metode yang digunakan untuk menghitung pengembalian pinjaman, yaitu tradisional pendekatan pengembalian aset. Meskipun kami mendemonstrasikan perhitungan pengembalian menggunakan contoh pinjaman komersial dan industri, teknik ini juga dapat menggunakan untuk menghitung pengembalian pinjaman lain seperti kartu kredit atau pinjaman hipotek. LK telah mengembangkan program penetapan harga hubungan yang menawarkan diskon suku bunga bagi pelanggan berdasarkan jumlah total layanan berbasis biaya yang digunakan dan investasi yang dimiliki di LK. Penetapan harga berdasarkan hubungan berbeda dengan penetapan harga transaksi yang lebih tradisional, di mana pelanggan membayar tarif yang ditetapkan untuk satu layanan terlepas dari jumlah total bisnis non-pinjaman lain yang dilakukan dengan LK. Satu, ada pengembalian pinjaman yang dijanjikan secara kontrak. Uraian pinjaman sebelumnya memperjelas bahwa sejumlah faktor mempengaruhi pengembalian yang dijanjikan yang dicapai FI atas jumlahnya pinjaman atau aset dolar yang diberikan. Faktor-faktor tersebut yaitu 1, tingkat bunga pinjaman, 2, segala biaya yang berkaitan dengan pinjaman, 3, resiko kredit atas pinjaman, keempat, dukungan agunan dari pinjaman, yang kelima, persyaratan non-harga lainnya, terutama saldo, kompensasi, dan persyaratan cadangan. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh bagaimana menghitung pengembalian yang dijanjikan atas pinjaman KNI. Misalkan FI membuat 1 tahun pinjaman sebesar $1 juta. Tingkat pinjaman yang ditetapkan yaitu suku bunga pinjaman dasar atau BR 8% ditambah premi atau margin risiko kredit 2%, ditambah jadi sama dengan 10%. Suku bunga pinjaman dasar atau BR dapat mencerminkan biaya modal rata-rata tertimbang FI
atau biaya dana marginalnya, seperti tarif surat berharga komersial, suku bunga dana federal, atau bahkan LIBOR, yaitu London Interbank Offered Rate, yang merupakan tingkat pinjaman dolar antar bank dengan jatuh tempo tertentu di pasar luar negeri, atau euro dolar. Pusat pasar euro dolar adalah London. Awalnya, sebagian besar pinjaman bisnis dengan tingkat variabel terkait dengan tingkat dana Fed Fund Amerika Serikat. Namun, pertumbuhan yang luar biasa dari pasar euro dolar telah mengakibatkan LIBOR menjadi tingkat standar di mana tingkat pinjaman ini sekarang dihargai. Misalnya, pasar kertas komersial di Amerika Serikat sekarang mengutip tarif sebagai spread atas tarif LIBOR daripada tarif tagihan Treasury. Suku bunga LIBOR yang lebih tinggi menghasilkan biaya pinjaman yang lebih tinggi untuk bisnis sementara. Suku bunga yang lebih rendah dapat membuat LK ragu-ragu untuk meminjamkan. Selain pinjaman bisnis, beberapa obligasi dan swap suku bunga juga menggunakan LIBOR sebagai patokannya. Kotak setelah krisis membahas bagaimana beberapa bank besar mengaku bersalah dan menyelesaikan tuntutan pidana yang terkait dengan manipulasi tingkat LIBOR selama krisis keuangan. Karena penggunaan LIBOR secara ekstensif sebagai tarif dasar pada pinjaman bisnis dan bahkan secara hipotek dan tarif kartu kredit. Bahkan sedikit manipulasi dapat menyebabkan redistribusi sumber daya secara besar-besaran. Selain pemerintah Kanada, Departemen Kehakiman Amerika Serikat, serta penjabat di Swiss dan Inggris terlibat dalam penyelidikan sebagaimana dinyatakan dalam kotak pada Mei tahun 2012. Selanjutnya ada pengembalian yang diharapkan dari pinjaman pengembalian. Pinjaman yang dijanjikan 1+K yang disepakati secara kontrak oleh peminjam dan pemberi pinjaman mencakup fitur suku bunga dan pinjaman dan fitur non-suku bunga seperti biaya. Pengembalian pinjaman yang dijanjikan bagaimanapun mungkin berbeda dari yang diharapkan dan memang pengembalian pinjaman yang sebenarnya karena resiko gagal bayar. Resiko awal adalah resiko bahwa peminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi persyaratan yang dijanjikan dalam kontrak pinjaman. Resiko default biasanya hadir sampai tingkat tertentu di semua pinjaman. Dengan demikian, pada saat pinjaman dilakukan pengembalian yang diharapkan, IR per dolar yang dipinjamkan terkait dengan pengembalian yang dijanjikan adalah sebagai berikut. 1+ IR sama dengan P1 plus K ditambah 1Pi sama dengan 0. Di mana Pi adalah probabilitas pelunasan pinjaman, sehingga LK menerima pokok dan bunga seperti yang dijanjikan. Dan 1-Pi adalah probabilitas default, di mana Fi tidak menerima apapun, yaitu 0. Mengatur ulang persamaan ini, kita mendapatkan IR sama dengan P1 plus K1. Sejauh itu, P kurang dari 1. Resiko default hadir. Artinya, pengelola LK harus 1. Menetapkan premi resiko cukup tinggi untuk mengkompensasi risiko ini dan menyadari bahwa menetapkan premi berisiko tinggi serta biaya tinggi dan tarif dasar sebenarnya dapat mengurangi kemungkinan pembayaran kembali atau P. Ini merupakan KNP dan tidak mandiri. Memang dalam rentang tertentu karena biaya dan tingkat pinjaman meningkat, kemungkinan peminjam akan membayar pengembalian yang dijanjikan dapat berkurang, yaitu K dan P mungkin berhubungan negatif. Akibatnya, LK biasanya harus mengendalikan resiko kredit dalam 2 dimensi. Selanjutnya ada retail versus wholesale, credit decision atau keputusan kredit eceran versus grosir. Eceran atau retail, karena ukuran dolar yang kecil dari pinjaman dalam konteks keseluruhan portofolio aset LK dan biayanya yang lebih tinggi untuk mengumpulkan informasi tentang peminjam rumah tangga atau pinjaman konsumen. Sebagian besar keputusan pinjaman yang dibuat di tingkat retail cenderung menerima atau menolak keputusan, terlepas dari resiko kredit mereka. Pinjaman yang diterima seringkali dikenakan tingkat bunga yang sama dan dengan implikasi premi resiko kredit yang sama.
Misalnya, seorang individu kaya yang meminjam dari kredit union untuk membiayai pembelian Rolls-Royce. Kemungkinan akan dikenakan tingkat pinjaman mobil yang sama dengan pinjaman individu yang kurang kaya dari kredit union tersebut untuk membiayai pembelian Honda. Dalam terminologi keuangan, pelanggan retail atau kredit konsumen lebih cenderung diurutkan atau dijatah berdasarkan batasan jumlah pinjaman daripada berdasarkan perbedaan harga atau suku bunga. Artinya, di tingkat retail, LK mengendalikan resiko kreditnya dengan penjatahan kredit daripada dengan menggunakan kisaran suku bunga atau harga. Dengan demikian, FI dapat menawarkan pinjaman kepada individu kaya hingga $80.000. Sedangkan FI yang sama dapat menawarkan pinjaman kepada individu yang kurang kaya hingga $20.000. Keduanya dengan tingkat bunga yang sama. Pinjaman hipotek perumahan memberikan contoh bagus lainnya. Sementara dua peminjam dapat diterima untuk pinjaman hipotek. FI membedakan antara mereka menurut rasio pinjaman terhadap nilai, jumlah yang bersedia dipinjamkan oleh FI relatif terhadap nilai pasar rumah yang diakuisisi, daripada dengan menetapkan hipotek yang berbeda. Tarif ini tidak berarti bahwa tarif tidak dapat bervariasi antar LK. Misalnya, perusahaan pembiayaan yang terkait dengan produsen mobil, misalnya itu GNIC, menawarkan pembiayaan 0,0% untuk pinjaman mobil selama sebagian besar tahun 2000-an. Tanpa disadari oleh banyak pembeli mobil, biaya dana pemberi pinjaman dimasukkan ke dalam kenaikan harga mobil. Lembaga penyimpanan yang tidak dapat memulihkan biaya dana mereka dengan cara ini, menawarkan harga yang bervariasi dalam upaya untuk bersaing dengan perusahaan pembiayaan. Namun, untuk LK tertentu, tarif yang ditawarkan untuk kredit mobil akan sama untuk semua pinjaman. Selanjutnya ada grosir atau wholesale. Grosir berbeda dengan tingkat retail. Pada tingkat grosir, KNI, LK menggunakan suku bunga dan kuantitas kredit untuk mengendalikan resiko kredit. Jadi, ketika LK mengutip suku bunga pinjaman dasar atau BR kepada peminjam KNI, peminjam berisiko rendah dapat dikenakan suku bunga pinjaman di bawah suku bunga pinjaman utama, yaitu 0, untuk mengkompensasi FI atas resiko kredit tambahan yang terlibat. Selama mereka dikompensasikan dengan tingkat bunga yang cukup tinggi atau premi risiko kredit pada kisaran permintaan kredit tertentu, LK mungkin bersedia meminjamkan dana kepada peminjam grosir berisiko tinggi. Namun, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, peningkatan suku bunga pinjaman atau K dapat mengurangi kemungkinan P, bahwa peminjaman akan membayar pengembalian yang dijanjikan. Misalnya, peminjam yang dikenakan biaya 15% untuk pinjaman suku bunga utama, 6% ditambah premi risiko kredit sebesar 9%. Mungkin dapat melakukan pembayaran pinjaman yang dijanjikan hanya dengan menggunakan dana tersebut untuk berinvestasi di aset-aset tinggi. Investasi risiko dengan beberapa peluang kecil untuk hasil yang besar. Namun, menurut definisi, proyek berisiko tinggi memiliki probabilitas yang relatif tinggi bahwa mereka akan gagal untuk mewujudkan hasil yang besar. Jika hasil besar tidak terwujud, peminjam mungkin harus gagal membayar pinjaman. Dalam kasus ekstrim, FI tidak menerima bunga dan biaya yang dijanjikan atas pinjaman maupun pokok pinjaman asli. Hal ini menunjukkan bahwa biaya suku bunga kontraktual yang sangat tinggi atas pinjaman sebenarnya dapat mengurangi pengembalian pinjaman yang diharapkan FI, karena suku bunga yang tinggi mendorong peminjam untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang beresiko. Alternatifnya, hanya peminjam yang bermaksud untuk menggunakan dana pinjaman untuk berinvestasi dalam proyek berisiko tinggi atau peminjaman risiko tinggi, yang mungkin tertarik untuk meminjam dari LK dengan suku bunga tinggi. Peminjam berisiko rendah keluar dari kumpulan pinjaman potensial pada tingkat suku bunga tinggi, ini menurunkan kualitas rata-rata kumpulan peminjaman potensial. Selanjutnya ada pengukuran risiko kredit. Untuk mengkalibrasi eksposur
resiko default dari keputusan kredit dan investasi serta menilai ekspor resiko kredit dalam pengaturan kontrak off balance sheet seperti komitmen pinjaman, manajer LK perlu mengukur kemungkinan default pinjaman. Kemampuan untuk melakukan ini sangat bergantung pada jumlah informasi yang dimiliki LK tentang peminjam. Di tingkat retail, banyak informasi yang perlu dikumpulkan secara internal atau dibeli dari lembaga kredit eksternal. Pada tingkat grosir, sumber informasi ini didukung oleh informasi yang bersedia untuk umum, seperti pernyataan akuntansi bersertifikat, harga saham dan obligasi, dan laporan analisis. Jadi, untuk perusahaan publik, lebih banyak informasi yang dihasilkan dan bersedia untuk FI daripada yang bersedia untuk toko sudut kecil dengan pemilik tunggal. Ketersediaan informasi lebih lanjut bersama dengan biaya rata-rata yang lebih rendah untuk mengumpulkan informasi tersebut. Memungkinkan LK untuk menggunakan metode yang lebih canggih dan biasanya lebih kuantitatif dalam menilai probabilitas default untuk peminjam besar dibandingkan dengan peminjam kecil. Namun, kemajuan teknologi dan pengumpulan informasi membuat penilaian kuantitatif terhadap peminjam yang lebih kecil menjadi lebih layak dan lebih murah. Rincian yang lebih sederhana seperti analisis arus kas dan rasio. Terkait dengan pengukuran rasio, kredit, dan pinjaman penjamin di tingkat retail dan grosir dibahas dalam lampiran 10A. Yang terdapat di situs web buku kemajuan teknologi dan pengumpulan informasi yang membuat penilaian kuantitatif terhadap peminjam yang lebih kecil menjadi lebih layak dan lebih murah. Rincian yang lebih sederhana yaitu seperti analisis arus kas dan rasio. Terkait dengan pengukuran rasio kredit dan pinjaman di tingkat retail dan grosir dibahas dalam lampiran 10A yang terdapat di situs web buku www.mhhe.com/9e. Pada prinsipnya, LK dapat menggunakan metode dan model yang sangat mirip untuk menilai kemungkinan gagal bayar pada obligasi dan pinjaman. Meskipun pinjaman cenderung melibatkan lebih sedikit pemberi pinjaman kepada peminjam tunggal dibandingkan dengan beberapa pemegang obligasi. Pada dasarnya, pinjaman dan obligasi adalah kontrak yang menjanjikan pembayaran tetap atau diindeks secara berkala di masa depan. Pinjaman dan obligasi berdiri di depan pemegang ekuitas perusahaan peminjam dalam hal prioritas klaim mereka jika tidak ada yang tidak beres. Juga obligasi seperti pinjaman termasuk perjanjian membatasi atau mendorong berbagai tindakan untuk meningkatkan kemungkinan pembayaran kembali. Perjanjian dapat mencakup batasan pada jenis dan jumlah utang baru, investasi, dan penjualan aset yang dapat dilakukan peminjaman selama pinjaman atau obligasi belum dilunasi. Perjanjian keuangan juga sering dikenakan membatasi perubahan rasio keuangan peminjam seperti rasio leverage atau rasio lancar misalnya. Perjanjian restriktif umum yang termasuk dalam banyak kontrak obligasi dan pinjaman membatasi jumlah dividen yang dapat dibayarkan perusahaan kepada pemegang ekuitasnya. Jelas untuk arus kas tertentu. Pembayaran dividen yang tinggi kepada pemegang saham berarti lebih sedikit tersedia untuk pembayaran kembali kepada pemegang obligasi dan pemberi pinjaman. Selain itu, imbal hasil obligasi seperti suku bunga pinjaman grosir biasanya mencerminkan premi risiko yang bervariasi dengan kualitas kredit yang disarankan, peminjam dan jaminan atau jaminan utang. Mengingat hal ini, LK dapat menggunakan banyak model berikut yang menganalisis probabilitas risiko default, baik dalam membuat keputusan pemberian pinjaman atau ketika mempertimbangkan untuk berinvestasi pada obligasi korporasi yang ditawarkan baik secara publik maupun pribadi. Selanjutnya ada model risiko default. Ekonom, analisis, dan manajer FI telah menggunakan banyak model berbeda untuk menilai risiko default pada pinjaman dan obligasi. Ini bervariasi dari yang relatif kualitatif hingga model yang sangat kuantitatif. Selanjutnya, model-model ini tidak saling eksklusif. Manajer LK dapat menggunakan lebih dari satu model untuk mencapai penetapan harga kredit atau keputusan penjatahan jumlah pinjaman. Seperti yang akan dibahas di bawah ini secara lebih rinci, banyak waktu dan upaya-upaya baru ini telah dikeluarkan oleh LK dalam membangun model evaluasi risiko kredit yang sangat teknis.
Banyak dari model ini menggunakan ide dan teknik yang mirip dengan model resiko pasar. Kami menganalisis sejumlah model dalam 2 kelompok besar, yaitu model kualitatif dan model kuantitatif. Selanjutnya ada model kuantitatif. Dengan tidak adanya informasi yang tersedia untuk umum tentang kualitas peminjam, manajer LK harus mengumpulkan informasi dari sumber pribadi, seperti arsip kredit dan simpanan, dan atau membeli informasi tersebut dari sumber eksternal seperti lembaga pemerintahan kredit. Informasi ini membantu manajer membuat penilaian berdasarkan informasi tentang kemungkinan gagal bayar peminjaman dan menentukan harga pinjaman atau utang dengan benar. Secara umum, jumlah informasi yang dikumpulkan bervariasi dengan ukuran potensi eksposur, utang, dan biaya penagihan. Namun sejumlah faktor kunci masuk ke dalam keputusan kredit ini termasuk 1, faktor khusus peminjam, 2, faktor spesifik pasar yang berdampak pada semua peminjam pada saat keputusan kredit. Manajer FI kemudian mempertimbangkan faktor-faktor ini secara subjektif untuk mengambil keputusan kredit secara keseluruhan. Karena ketergantungan mereka pada penilaian subjektif dari manajer FI, model ini sering disebut sistem pakar. Yang pertama yaitu faktor khusus peminjam. Reputasi. Reputasi peminjam melibatkan sejarah peminjaman dari pemohonan kredit. Jika dari waktu ke waktu, peminjam telah membangun reputasi untuk pembayaran yang cepat dan tepat waktu. Ini meningkatkan daya tarik pemohon kepada LK. Hubungan pelanggan jangka panjang antara peminjam dan pemberi pinjaman membentuk kontrak implisit mengenai peminjaman dan pembayaran kembali yang melampaui kontrak legal formal yang dieksplisit yang menjadi dasar hubungan peminjam-pemberi. Pinjamin, pentingnya reputasi yang hanya dapat dibangun dari waktu ke waktu melalui pembayaran kembali dan perilaku yang diamati. Merugikan peminjam kecil dan baru. Hal ini adalah salah satu alasan penawaran umum perdana sekuritas utang oleh perusahaan kecil sering membutuhkan hasil yang lebih tinggi daripada penawaran perusahaan yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Manfaat seorang peminjam, manfaat atau struktur modal, rasio utang terhadap ekuitas mempengaruhi kemungkinan gagal bayarnya. Karena sejumlah besar utang seperti obligasi dan pinjaman meningkatkan beban bunga peminjam dan menimbulkan klaim signifikan atas arus kasnya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 10/5 yang tadi, rasio utang ekuitas yang relatif rendah mungkin tidak secara signifikan mempengaruhi kemungkinan pembayaran utang. Namun di luar titik tertentu, risiko kebangkrutan meningkat, seperti halnya kemungkinan hilangnya bunga atau pokok bagi pemberi pinjaman. Dengan demikian, perusahaan dengan leverage tinggi mungkin akan merasa perlu untuk membayar premi risiko yang lebih tinggi atas pinjaman mereka jika mereka tidak dijatah sejak awal. Volatilitas penghasilan. Seperti halnya leverage, arus pendapatan yang sangat fluktuatif meningkatkan kemungkinan peminjam tidak dapat memenuhi bunga tetap dan biaya pokok untuk struktur modal tertentu. Akibatnya, perusahaan baru atau perusahaan di industri teknologi tinggi dengan varian pendapatan yang tinggi dari waktu ke waktu resiko kredit kurang menarik daripada mereka dengan sejarah pendapatan yang panjang dan lebih stabil. Lalu jaminan. Seperti dibahas sebelumnya, fitur utama dalam setiap keputusan pemberian pinjaman dan penetapan harga pinjaman adalah tingkat jaminan atau aset yang mendukung keamanan pinjaman. Banyak pinjaman dan obligasi yang didukung oleh aset tertentu jika peminjam gagal membayar kewajiban pembayaran. Obligasi hipotek memberikan pemegang obligasi klaim pertama untuk beberapa bagian tertentu dari properti peminjam, biasanya mesin atau bangunan. Surat utang memberikan pemegang obligasi klaim yang lebih umum dan lebih berisiko atas aset peminjam. Obligasi subordinasi bahkan lebih berisiko, karena klaim mereka atas aset peminjam yang gagal bayar lebih rendah daripada klaim pemegang obligasi hipotek dan obligasi. Selanjutnya, faktor spesifik pasar. Siklus bisnis, posisi ekonomi dalam fase siklus bisnis sangat penting bagi LK dalam menilai kemungkinan gagal bayar peminjam. Misalnya, selama resesi, perusahaan di sektor barang tahan lama konsumen yang memproduksi mobil, lemari es,
atau rumah berkinerja buruk dibandingkan dengan perusahaan di sektor barang tidak tahan lama yang memproduksi pakaian dan makanan. Orang mengurangi kemewahan selama resesi, tetapi cenderung mengurangi kebutuhan seperti makanan. Dengan demikian, peminjam korporasi di sektor barang tahan lama konsumen ekonomi sangat rentan terhadap risiko gagal bayar. Karena kekhawatiran siklus, LK lebih memungkinkan untuk meningkatkan tingkat relatif penjatahan kredit dalam fase resesi. Hal ini memiliki konsekuensi yang sangat merugikan bagi peminjam kecil dengan akses terbatas atau tanpa akses ke pasar kredit alternatif, seperti pasar surat berharga. Tingkat suku bunga. Suku bunga tinggi menunjukkan tindakan kebijakan moneter yang membatasi oleh Federal Reserve. LK tidak hanya menemukan dana untuk membiayai keputusan pinjaman mereka lebih langka dan lebih mahal, tetapi juga harus menyadari bahwa suku bunga yang lebih tinggi berkorelasi dengan resiko kredit yang lebih tinggi secara umum. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tingkat suku bunga yang tinggi dapat mendorong peminjam untuk mengambil resiko yang berlebihan dan atau hanya mendorong nasabah yang paling berisiko untuk meminjam. Sejauh ini, kami telah menggambarkan hanya beberapa faktor kualitatif peminjam dan ekonomi tertentu yang dapat dipertimbangkan oleh manajer FI dalam memutuskan kemungkinan gagal bayar pada pinjaman obligasi apapun itu. Daripada membiarkan faktor-faktor tersebut masuk ke dalam proses pengembalian keputusan dengan cara yang murni subjektif, manajer FI dapat mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan cara yang lebih objektif atau kuantitatif. Kami membahas model kuantitatif yang digunakan untuk mengukur resiko kredit berikutnya. Salah satu sumber informasi yang sering digunakan adalah Risk Management Association atau RMI. RMI telah menjadi referensi standar bagi ribuan pemberi pinjaman komersial dengan menyediakan data neraca dan pendapatan rata-rata untuk lebih dari 400 industri. Rasio umum yang dihitung untuk setiap kelompok, ukuran, dan industri. Data tren 5 tahun, dan data laporan keuangan untuk lebih dari 100.000 komersial. Baik, berikutnya ada model kuantitatif. Pada model kuantitatif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, credit scoring models. Credit scoring models ini adalah model kuantitatif yang menggunakan karakteristik peminjam yang diamati baik untuk menghitung skor yang mewakili probabilitas gagal bayar pemohon atau untuk mengurutkan peminjam ke dalam kelas risiko gagal bayar yang berbeda. Dengan memilih dan menggabungkan karakteristik ekonomi dan keuangan peminjam yang berbeda, manajer LK mungkin dapat melakukan yang pertama, tentukan secara numerik faktor mana yang penting dalam menjelaskan risiko gagal bayar. Yang kedua, evaluasi tingkat relatif atau pentingnya faktor-faktor ini. Yang ketiga, meningkatkan penetapan harga risiko gagal bayar. Yang keempat, lebih mampu menyaring pelamar pinjaman yang buruk. Kemudian yang kelima, berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghitung cadangan yang dibutuhkan untuk memenuhi perkiraan kerugian pinjaman di masa depan. Manfaat utama dari penilaian kredit adalah bahwa pemberi pinjaman kredit dapat lebih akurat memprediksi kinerja peminjam tanpa harus menggunakan lebih banyak sumber daya. Menggunakan model ini berarti lebih sedikit default dan penghapusan untuk memberi pinjaman. Untuk menggunakan model penilaian kredit, manajer harus mengidentifikasi ukuran risiko ekonomi dan keuangan yang objektif untuk setiap kelas peminjam tertentu. Untuk utang konsumen, karakteristik objektif dalam model penilaian kredit mungkin termasuk pendapatan, aset, usia, pekerjaan, dan lokasi. Untuk utang komersial, informasi arus kas dan rasio keuangan seperti rasio utang, ekuitas, biasanya merupakan faktor kunci. Setelah data diidentifikasi, teknik statistik mengkuantifikasi atau skor probabilitas risiko default atau klasifikasi risiko default. Model penilaian kredit mencakup 3 jenis. Yang pertama itu model probabilitas linier, yang kedua model logit, dan yang ketiga analisis diskriminasi linier. Kemudian yang kedua itu ada linear probability models and logit model.
Model probabilitas linier menggunakan data masa lalu seperti rasio keuangan sebagai masukan ke dalam model untuk menjelaskan pengalaman pembayaran kembali pinjaman lama. Kepentingan relatif dari faktor-faktor yang digunakan dalam menjelaskan kinerja pembayaran masa lalu kemudian memperkirakan probabilitas pembayaran kembali pinjaman baru. Artinya, faktor-faktor yang menjelaskan kinerja pembayaran masa lalu dapat digunakan untuk menilai probabilitas pembayaran yang telah dibahas sebelumnya dalam bab ini. Secara singkat, kami membagi pinjaman lama menjadi dua kelompok pengamatan. Pinjaman yang gagal bayar, PDI sama dengan 1, yang tidak default, PDI 1 sama dengan 0. Kemudian kami menghubungkan pengamatan ini dengan regresi linier ke satu set variabel kausal yang mencerminkan informasi kuantitatif tentang peminjam, seperti leverage atau pendapatan. Jika kemudian kita ambil perkiraan ini dan kalikan dengan yang diamati untuk calon peminjam, kita dapat memperoleh nilai yang diharapkan dari PDI bagi calon peminjam. Nilai tersebut dapat diartikan sebagai kemungkinan one prestasi bagi peminjam sama dengan probabilitas default yang diharapkan, di mana PI adalah kemungkinan pembayaran pinjaman. Meskipun teknik ini mudah selama informasi terkini tersedia untuk peminjam, kelemahan utamanya adalah bahwa estimasi probabilitas default seringkali berada di luar interval 0 hingga 1. Model Logit mengatasi kelemahan ini dengan membatasi rentang estimasi probabilitas default dari model regresi linear untuk berada di antara 0 dan 1. Yang ketiga ada linear diskriminan model. Sementara probabilitas linear dan model Logit memproyeksikan nilai untuk kemungkinan gagal bayar yang diharapkan jika pinjaman dibuat. Model diskriminasi membagi peminjam ke dalam kelas risiko gagal bayar, tinggi atau rendah bergantung pada karakteristik yang mereka amati. Mirip dengan model probabilitas linear, model diskriminan linier menggunakan data masa lalu sebagai input ke dalam model untuk menjelaskan pengalaman pembayaran kembali ke pinjaman lama. Kepentingan relatif dari faktor-faktor yang digunakan dalam menjelaskan kinerja pembayaran masa lalu, kemudian meramalkan apakah pinjaman tersebut termasuk dalam kelas default tinggi atau rendah. Menurut model penilaian kredit Altam, setiap perusahaan dengan Z-score kurang dari 1,81 harus dianggap sebagai perusahaan dengan risiko gagal bayar yang tinggi. Antara 1,81 dan 2,99, sebuah perusahaan risiko default yang tidak pasti, dan lebih besar dari 2,99 perusahaan dengan risiko gagal bayar yang rendah. Ada beberapa masalah dalam menggunakan model analisis diskriminan untuk membuat evaluasi risiko kredit. Masalah pertama adalah bahwa model ini biasanya hanya membedakan antara dua kasus ekstrim, perilaku peminjam. Tidak ada default dan default. Seperti yang dibahas dalam bab 7, di dunia nyata terdapat berbagai gradasi default, dari non-payment atau penundaan pembayaran bunga atau non-performing asset, hingga outright default pada semua pembayaran bunga dan pokok yang dijanjikan. Masalah ini menunjukkan bahwa penyortiran yang lebih akurat atau dikalibrasi dengan baik di antara peminjam mungkin memerlukan pendefinisian lebih banyak kelas dalam model analisis diskriminan. Masalah yang kedua adalah bahwa tidak ada alasan ekonomi yang luas untuk mengharapkan bahwa bobot dalam fungsi diskriminan atau lebih umum bobot dalam model penilaian kredit apapun akan konstan selama periode yang sangat singkat. Selanjutnya, model analisis diskriminan sangat sensitif terhadap bobot untuk variabel yang berbeda. Karena industri yang berbeda memiliki karakteristik operasi yang berbeda, tidak ada alasan bahwa fungsinya tidak dapat serupa untuk industri yang berbeda. Di pasar retail, demografi pasar memainkan peran besar dalam nilai bobot. Misalnya, perusahaan kartu kredit yang sering mengevaluasi model yang berbeda untuk berbagai wilayah negara. Karena kepekaan model, sangat hati-hati harus diambil dalam proses pemilihan sampel yang benar untuk memvalidasi model penggunaan. Perhatian yang sama juga berlaku untuk variabel. Secara khusus, karena perubahan kondisi pasar real dan keuangan, rasio keuangan khusus peminjam lainnya mungkin menjadi semakin relevan dalam menjelaskan probabilitas risiko gagal bayar. Selain itu, model diskriminan linier mengasumsikan bahwa variabel tidak tergantung satu sama lain.
Kemudian masalah yang ketiga itu adalah bahwa model-model ini mengabaikan faktor-faktor penting yang sulit untuk diukur yang mungkin memainkan peran penting dalam keputusan default atau tidak. Misalnya, reputasi peminjam dan sifat hubungan peminjam-pemberi. Pinjaman jangka panjang dapat menjadi karakteristik khusus peminjam yang penting. Seperti halnya faktor makro, seperti fase siklus bisnis, variabel ini sering diabaikan dalam model penilaian kredit. Selain itu, model penilaian kredit tradisional jarang menggunakan informasi yang tersedia untuk umum, seperti harga utang publik dan ekuitas peminjam. Masalah yang keempat berkaitan dengan catatan default yang disimpan oleh FI. Saat ini tidak ada database terpusat tentang pinjaman bisnis yang gagal karena kepemilikan dan alasan lainnya. Beberapa gugus tugas yang dibentuk oleh konsorsium bank komersial, perusahaan asuransi, dan perusahaan konsultan saat ini sedang berusaha untuk membangun database tersebut sebagian besar dalam menanggapi reformasi persyaratan modal bank. Namun, mungkin perlu bertahun-tahun sebelum mereka dikembangkan. Hal ini membatasi kemampuan banyak LK untuk menggunakan model penilaian kredit tradisional untuk pinjaman bisnis yang lebih besar, walaupun penggunaannya untuk pinjaman konsumen yang lebih kecil, seperti pinjaman kartu kredit, di mana database terpusat yang jauh lebih baik sudah mapan. Model risiko kredit yang lebih baru menggunakan teori keuangan dan lebih banyak tersedia pasar finansial data untuk membuat kesimpulan tentang probabilitas default pada instrumen utang dan pinjaman. Akibatnya, model ini relevan dalam mengevaluasi pinjaman kepada peminjam yang lebih besar di sektor korporasi. Kami selanjutnya mempertimbangkan sejumlah pendekatan atau model risiko kredit yang lebih baru. Yang pertama, struktur jangka pendekatan risiko kredit atau juga disebut model bentuk tereduksi. Yang kedua, pendekatan angka kematian. Yang ketiga, model Larosi. Yang keempat, model opsi. Juga disebut model struktural karena didasarkan pada model ekonomi mengapa perusahaan gagal bayar. Sementara beberapa model ini berfokus pada aspek risiko kredit yang berbeda, semuanya terkait dengan ketergantungan yang kuat pada teori keuangan modern dan data pasar keuangan. Next slide. Berikutnya ada newer models of credit risk measurement and pricing. Pada model ini terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, term structure derivation of credit risk. Kemudian yang kedua, probability of default one period debt instrument. Yang ketiga, probability of default on a multi-period debt instrument. Yang keempat, mortality rate derivation of credit risk. Yang kelima, Roresi model. Yang keenam, option model of default risk. Next slide. Baik, yang pertama ini ada term structure derivation of credit risk. Salah satu metode berbasis pasar untuk menilai exposure risiko kredit dan probabilitas gagal bayar adalah dengan menganalisis premi risiko yang melekat dalam struktur imbal hasil saat ini atas utang atau pinjaman perusahaan kepada peminjam dengan peringkat risiko serupa. Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang yang mengatur bank-bank nasional membatasi kemampuan bank-bank untuk membeli surat-surat berharga di luar kelas-kelas ini. Sebagai perbandingan, regulator perusahaan asuransi telah mengizinkan FI untuk membeli sekuritas non-investment grade dengan peringkat seperti BB, B, dan CCC. Tetapi dengan pembatasan jumlah agregat yang dapat mereka sertakan dalam portofolio mereka, ketiga kelas ini dikenal sebagai obligasi hasil tinggi atau obligasi sampah. Peringkat kualitas yang berbeda tercermin dalam sejauh mana imbal hasil obligasi korporasi melebihi yang tersirat oleh kurva imbal hasil treasury. Pada gambar 10.6 pada slide tersebut, untuk obligasi korporasi pada grade B, tanpa kupon di atas treasury 0 kupon jatuh tempo yang serupa, DB treasury strip, karena strip treasury dan obligasi korporasi dapat tanpa kupon adalah obligasi diskon pembayaran tunggal. Adalah mungkin untuk mengekstrak premi risiko kredit yang diperlukan dan probabilitas gagal bayar dari data pasar aktual tentang suku bunga. Artinya, selisih antara obligasi diskonto bebas risiko yang diterbitkan oleh pembendaharaan dan obligasi diskonto
yang diterbitkan oleh peminjam koperasi dengan kualitas yang berbeda, mencerminkan exposure risiko kredit yang dirasakan dari peminjam korporasi untuk pembayaran tunggal pada waktu yang berbeda di masa depan. LK dapat menggunakan probabilitas risiko kredit ini pada utang yang ada untuk memutuskan apakah menerbitkan utang tambahan kepada peminjam risiko kredit tertentu atau tidak. Perhatikan bahwa dalam model penilaian risiko gagal bayar berbasis pasar, LK menggunakan informasi tentang kualitas kredit yang diproses berdasarkan peringkat lembaga daripada oleh FI itu sendiri. Dengan demikian, penggunaan model berbasis pasar mengabstraksikan peran FI sebagai pemroses informasi. Sebaliknya, peran unik yang dimainkan oleh FI adalah memproses informasi berbasis pasar untuk menilai probabilitas default. Selanjutnya, kita melihat kasus paling sederhana dalam ekstraksi probabilitas gagal bayar yang tersirat untuk FI yang mempertimbangkan untuk membeli obligasi 1 tahun dari atau memberikan pinjaman 1 tahun kepada peminjam yang berisiko. Kemudian, kami mempertimbangkan pinjaman dan obligasi multi-years. Dalam setiap kasus, kami menunjukkan bahwa kami dapat mengekstraksi pandangan pasar tentang risiko kredit, kemungkinan gagal bayar yang diharapkan dari peminjam individu. Next slide. Selanjutnya ada probability of default one period debt instrument. Asumsikan bahwa FI memerlukan pengembalian yang diharapkan atas keamanan uang perusahaan 1 tahun atau kupon 0 sama dengan setidaknya pengembalian bebas risiko pada strip treasury 1 tahun atau kupon 0. Membiarkan P menjadi kemungkinan bahwa utang perusahaan akan dilunasi secara penuh. Oleh karena itu, 1 min P adalah probabilitas default jika peminjam gagal bayar. FI untuk saat ini diasumsikan tidak mendapatkan apa-apa, yaitu tingkat pemulihan 0 atau kerugian yang diberikan default adalah 100%. Ini adalah asumsi kunci. Jika tingkat pemulihan bukan 0, yang pada kenyataannya benar karena dalam beberapa tahun terakhir, bank telah memulihkan rata-rata sekitar 80% dari pinjaman yang gagal bayar dan 60% dari obligasi jaminan senior. Maka selisih antara pengembalian obligasi korporasi dan pengembalian keamanan treasury akan mencerminkan probabilitas default serta kerugian yang diberikan default. Untuk menguraikan probabilitas default dari kerugian yang diberikan default, kita perlu membuat asumsi tentang ukuran kerugian yang diberikan default atau proses statistik yang baik. Seperti proses Poisson, satu kasus sederhana dengan asumsi LGD diketahui dibahas nanti dalam bab ini. Ini mengasumsikan bahwa manajer LK tidak menghindari risiko, yaitu ini adalah metode penilaian netral risiko dan probabilitas yang diturunkan disebut probabilitas netral risiko. Secara umum, ini akan berbeda dari probabilitas yang diperkirakan dari data historis pada default. Analisis ini dapat dengan mudah diperluas ke kasus yang lebih realistis, di mana FI tidak mengharapkan untuk kehilangan semua bunga dan semua pokok jika peminjam korporat gagal bayar. Secara realistis, pemberian pinjaman FI dapat mengharapkan untuk menerima pembayaran sebagian bahkan jika peminjam mengalami kebangkrutan. Sebagai contoh, pada tabel 10.8 yang terdapat di slide, memberikan tingkat pemulihan hutang yang gagal bayar berdasarkan jenis hutang dari tahun 1982 hingga 2014. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, banyak pinjaman dan obligasi dijamin atau dijamin dengan hak gadai pertama pada berbagai properti atau aset nyata jika suatu default peminjam. Perhatikan bahwa pinjaman dengan jaminan mengalami tingkat pemulihan tertinggi di antara obligasi korporasi yang terdaftar sekitar 59,5%. Next slide. Berikutnya ada probability of default on a multi-period debt instrument. Kami dapat memperluas jenis analisis ini untuk memperoleh risiko kredit atau probabilitas default yang terjadi di pasar untuk pinjaman atau obligasi jangka panjang, yaitu obligasi 2 tahun. Untuk melakukan ini, manajer harus memperkirakan probabilitas bahwa obligasi akan gagal bayar
pada tahun kedua dengan syarat probabilitas obligasi itu tidak gagal bayar pada tahun pertama. Probabilitas bahwa obligasi akan gagal bayar pada tahun tertentu jelas bergantung pada fakta bahwa default belum terjadi lebih awal. Probabilitas bahwa obligasi akan gagal bayar pada tahun tertentu adalah probabilitas default marginal untuk tahun itu. Namun untuk itu katakanlah pinjaman 2 tahun, probabilitas marginal gagal bayar pada tahun kedua dapat berbeda dari probabilitas marginal default pada tahun pertama. Jika kita menggunakan probabilitas default marginal ini, probabilitas default kumulatif pada suatu waktu antara sekarang dan akhir tahun kedua telah melihat bagaimana memperoleh probabilitas gagal bayar 1 tahun dari spread hasil pada obligasi 1 tahun. Telah dirangkum perhitungan dalam tabel 10,9 pada slide, seperti yang terlihat, spread yang diharapkan antara obligasi korporasi 1 tahun dan treasuries dalam waktu 1 tahun lebih tinggi daripada spread untuk obligasi 1 tahun saat ini. Dengan demikian, premi risiko default meningkat dengan jatuh tempo pada obligasi korporasi itu berisiko. Probabilitas yang telah kami perkirakan adalah probabilitas marginal yang bergantung pada default yang tidak terjadi pada periode sebelumnya. Kami juga membahas konsep probabilitas kumulatif default yang akan memberitahu FI kemungkinan pinjaman atau investasi obligasi gagal bayar selama periode waktu tertentu. Seperti halnya pendekatan penilaian kredit, model ini menciptakan beberapa masalah potensial. Keuntungan utamanya adalah jelas melihat ke depan dan berdasarkan ekspektasi pasar, terlebih lagi jika ada pasar yang liquid untuk treasury dan obligasi diskon korporasi. Namun sementara pasar untuk treasury tip sekarang cukup dalam. Pasar untuk obligasi diskon korporat cukup kecil meskipun kurva hasil diskon untuk perusahaan obligasi dapat diekstraksi secara matematis dari kurva imbal hasil kupon obligasi korporasi. Obligasi ini seringkali tidak terlalu aktif diperdagangkan dan harga tidak terlalu transparan. Mengingat hal ini, manajer FI mungkin harus mempertimbangkan cara alternatif untuk menggunakan data obligasi atau pinjaman untuk mengekstrak probabilitas tingkat default untuk semua kecuali peminjam korporat terbesar. Next slide. Berikutnya mortality rate derivation of credit risk. Pertimbangkan menghitung P1 dan P2 menggunakan model angka kematian. Di sini P1 adalah kemungkinan obligasi atau pinjaman kelas B bertahan pada tahun pertama penerbitnya. Jadi 1 kurangi P1 adalah angka kematian marginal atau kemungkinan gagal bayar obligasi atau pinjaman pada tahun pertama penerbitan. Ketika P2 adalah probabilitas pinjaman bertahan pada tahun kedua, mengingat gagal bayar belum terjadi selama tahun pertama, 1 kurangi P2 adalah tingkat kematian marginal untuk tahun kedua. Jadi untuk setiap tingkat kualitas peminjam korporasi, kurva tingkat kematian marginal atau MMR dapat menunjukkan pengalaman tingkat default historis obligasi dalam kelas kualitas tertentu di setiap tahun setelah penerbitan obligasi atau pinjaman. Pendekatan tingkat kematian memiliki sejumlah masalah konseptual dan penerapan. Mungkin yang paling penting dari semua ini adalah, seperti model penilaian kredit, model ini menghasilkan ukuran-ukuran historis atau melihat ke belakang. Selain itu, perkiraan tingkat default dan oleh karena itu tersirat probabilitas default di masa depan cenderung sangat sensitif terhadap periode di mana manajer FI menghitung MMR tersebut. Next slide. Selanjutnya ini ada Rossi model. Model yang semakin populer digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan harga. Risiko kredit berdasarkan dasar pasar adalah model Rossi. RARO atau pengembalian model yang disesuaikan dengan risiko dipelopori oleh Bankers Trust yang diakuisisi oleh Deutsche Bank pada tahun 1998 dan sekarang telah diadopsi oleh hampir semua bank besar di Amerika Serikat dan Eropa meskipun dengan beberapa perbedaan kepemilikan yang signifikan di antara mereka. Pada slide tersebut ada rumus Rossi yaitu di mana 1 year net income on
a loan dibagi loan asset risk or capital at risk. Gagasan penting di balik RAROSI adalah bahwa alih-alih mengevaluasi ROA tahunan aktual atau yang dijanjikan secara kontraktual atas pinjaman, seperti sebelumnya pada dalam bab ini, yaitu bunga dan biaya bersih dibagi dengan jumlah yang dipinjamkan. Petugas pemberi pinjaman menyeimbangkan pendapatan bunga dan biaya yang diharapkan. Dikurangi biaya dana terhadap risiko pinjaman yang diharapkan. Jadi pembilang persamaan RAROSI adalah laba bersih dengan memperhitungkan biaya pendanaan pinjaman atas pinjaman. Pinjaman disetujui hanya jika RAROSI cukup tinggi dibanding dengan pengembalian modal atau ROE. Patokan untuk FI di mana ROE mengukur pengembalian yang dibutuhkan pemegang saham atas investasi ekuitas. Idenya di sini adalah bahwa pinjaman harus dilakukan hanya jika pengembalian pinjaman yang disesuaikan dengan risiko menambah nilai ekuitas FI yang diukur dengan ROE yang dibutuhkan oleh pemegang saham FI. Jadi misalnya jika ROE FI adalah 10%, pinjaman harus dilakukan hanya jika perkiraan RAROSI lebih tinggi dari 10% yang diminta oleh pemegang saham FI sebagai imbalan atas investasi mereka di FI. Sebagai alternatif, jika RAROSI pada pinjaman yang ada jatuh di bawah patokan RAROSI FI, petugas pemberi pinjaman harus berusaha menyesuaikan persyaratan pinjaman untuk membuatnya menguntungkan lagi. Oleh karena itu, RAROSI berfungsi sebagai ukuran risiko kredit dan alat penetapan harga pinjaman bagi manajer LK. LK dapat mengurai biaya overhead dan pajak juga untuk mendapatkan pendapatan laba bersih 1 tahun dari pinjaman. Namun masalah yang lebih sulit dalam memperkirakan RAROSI adalah pengukuran risiko pinjaman penyebut dalam persamaan RAROSI, di mana dua metode memperkirakan risiko pinjaman melibatkan penggunaan model durasi dan penggunaan tingkat default pinjaman, yaitu yang pertama ada using default to estimate loan risk. Pada bab 9 tentang durasi menunjukkan bahwa presentase perubahan nilai pasar suatu aset seperti pinjaman delta LN dibagi LN terkait dengan durasi pinjaman dan besarnya kejutan suku bunga, di mana R adalah tarif dasar, BR ditambah premi risiko kredit. Sementara durasi pinjaman 2,7 tahun dan jumlah pinjaman $1 juta dengan mudah diperkirakan, lebih sulit untuk memperkirakan perubahan maksimum dalam premi risiko kredit pada pinjaman selama 1 tahun ke depan. Karena data yang tersedia untuk publik tentang premi risiko pinjaman langka, kami beralih ke data pasar obligasi korporasi yang pinjaman langka, kami beralih ke data yang tersedia untuk umum yang untuk memperkirakan premi tersebut. Yang kedua ada using loan default rate to estimate loan risk. LK telah mengadopsi cara penghitungan yang berbeda dalam versi RAROSI mereka. Beberapa LK biasanya terbesar dengan database default pinjaman yang sangat baik, membagi pendapatan 1 tahun dengan produk dari tingkat kerugian yang tidak terduga dari proporsi pinjaman yang hilang karena default, juga disebut sebagai kerugian yang diberikan default. Next slide. Yang terakhir ada option models of default risk. Di sini ada 3, yaitu theoretical framework. Jika proyeksi investasi peminjam gagal, sehingga ia tidak dapat membayar kembali kepada pemegang obligasi atau bank, maka ia memiliki pilihan untuk gagal membayar utangnya dan menyerahkan aset yang tersisa kepada pemegang utang. Karena kewajiban terbatas bagi pemegang ekuitas, kerugian peminjam dibatasi pada sisi negatifnya oleh jumlah ekuitas yang diinvestasikan di perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada the borrower's payoff from loans, dan yang ketiga ada the debt holders payoff from loans. Next slide. Dari penjelasan yang sudah kami sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa pada bab ini membahas berbagai pendekatan untuk mengukur risiko kredit atau default pada pinjaman individu atau obligasi. Berbagai jenis pinjaman yang diberikan oleh LK dan beberapa karakteristik dasarnya diperiksa terlebih dahulu. Pengembalian yang diharapkan atas pinjaman terbukti bergantung pada faktor-faktor seperti biaya
originasi, saldo kompensasi, suku bunga, dan jatuh tempo. Berbagai model untuk menilai risiko gagal bayar mencakup model kualitatif dan model kuantitatif. Model kualitatif biasanya mengandung faktor spesifik perusahaan seperti reputasi dan leverage, dan faktor spesifikasi pasar seperti siklus bisnis dan tingkat suku bunga. Model kuantitatif seperti model probabilitas linier, model logit, dan model diskriminan linier terbukti memberikan nilai kredit yang dapat memberi peringkat atau mengklasifikasi pinjaman berdasarkan risiko gagal bayar yang diharapkan. Model kuantitatif yang lebih ketat menggunakan teori keuangan dan data keuangan. Ini termasuk struktur jangka dan model tingkat kematian, serta RAROSI, sebagai pengembalian model yang disesuaikan dengan risiko dan model berbagai opsi. Next slide. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.